Ya, selamat malam untuk pemirsa yang baru saja bergabung dalam program Solusi untuk Sehat bersama dengan Mutiara Madani. Di malam hari ini kita membahas mengenai ubah takdir Anda, sembuhkan penyakit kronis dengan terapi warisan Nabi di Mutiara Madani Jogja. Silahkan untuk pemirsa yang ingin berkonsultasi dengan Ustadz Narotama bisa langsung saja telepon di 0271 857 555. Sampaikan keluhan Anda, apa yang jadi permasalahan kesehatan Anda nanti akan langsung dijawab oleh Ustadz Narotama ya. Dan tadi mungkin sempat terpotong ya Ustadz ya, karena kita harus break dulu sebentar seperti itu. Nah, silakan mungkin Ustadz mau menambahkan mengenai ulasan awal Mutiara Madani. Baik, terima kasih Mbak. Tadi terakhir sebelum break sempat saya sebutkan ada 3 hal yang mendukung untuk bagaimana kita meningkatkan derajat kualitas kehidupan kita dan meningkatkan derajat kualitas kesehatan kita. Apa 3 hal itu? Yaitu yang pertama pola pikir, yang kedua gaya hidup, yang ketiga pola makan. Ketika kemudian saat ini kita sedang terjadi yang namanya muncul keluhan, apalagi sampai munculnya penyakit atau sakit, tidak hanya rasa sakit, tapi sudah sampai muncul penyakit, maka yang harus kita maintenance ulang itu 3 hal tadi. Meliputi 3 hal tadi, yaitu pola pikir, gaya hidup, dan pola makan. Inilah yang kami sebut bahwa proses terapi yang kita lakukan ini bersifat holistik, bersifat menyeluruh. Dan ini juga yang sering kami sampaikan bahwa kenapa terapi-terapi di luar sana banyak mengalami kegagalan, karena sebagian besar terapi-terapi di luar sana itu hanya menggunakan salah satu sisi saja. Misalnya orang kalau sakit pokoknya yang diotak-atik pikirannya aja, psikologisnya aja. Atau kalau ada orang sakit pokoknya kalau sakit ini pakai jamu ini, kalau sakit ini pakai obat ini, kalau sakit ini pakai herbal ini. Padahal nggak cukup demikian. Ada juga misalnya orang sakit itu yang diotak-atik atau yang di maintenance itu hanya sisi fisik aja. Pokoknya tanpa obat, tanpa herbal, tanpa jamu, tanpa diatur kembali pola makannya, tanpa diatur kembali gaya hidupnya, lalu tanpa diatur kembali sisi psikologisnya atau pola pikirnya. Tetapi dalam pendekatan terapi warisan Nabi di Mutiara Madani Yogyakarta ini adalah bagaimana kita maintenance ulang 3 sisi ini, yaitu dalam prakteknya, dalam teknis terapinya, kita menggunakan 3 sisi terapi. Yaitu yang pertama sisi rohani, yang kedua sisi nutrisi, yang ketiga sisi fisik. Makanya ketiga sisi ini, apapun jenis keluhan penyakitnya, ketika kita maintenance 3 sisi ini, maka secara langsung ataupun tidak langsung kita mengizinkan tubuh ini untuk memiliki kemampuannya kembali, mengizinkan tubuh ini untuk memiliki kekuatannya kembali, merehab dirinya sendiri. Sehingga nanti tetap dalam proses terapinya itu tetap ada batasan waktunya. Masing-masing orang berbeda-beda. Ada yang butuh 2 minggu, ada yang butuh 1 bulan, ada yang butuh 2 bulan, ada yang butuh 3 bulan. Masing-masing orang berbeda-beda tergantung pertama jenis penyakitnya, yang kedua usianya dan lamanya. Lalu kemudian tingkat keparahannya sejauh mana. Semakin cepat tindakannya, maka insya Allah semakin cepat. Contoh misalnya ada seorang ibu terkena ada benjolan di payudaranya. Lalu waktu itu sebelumnya cek ke dokter, wah dokter mengatakan ini harus dioperasi gitu ya. Dan nanti operasi saja pun tidak cukup, seringkali diiringi, dilanjutkan dengan penyinaran dan juga kemoterapi. Wah shock betul ibu ini. Shock betul ibu ini karena Ustadz saya tuh nggak pengen operasi, saya masih pengen mendampingi anak-anak saya dalam keadaan sehat walafiat. Bagaimana solusinya? Saya sampaikan, Ibu, dengan kondisi apa yang terjadi saat ini, izinkan saya butuh waktu maksimal 3 bulan. Tolong 3 bulan ini betul-betul sabar, tawakalnya kepada Allah diperkuat, disiplin dengan pola terapi yang kita lakukan, maka insya Allah benjolan ini hilang. Betul, waktu itu 1 bulan terapi di tempat kami, 2 bulan terapi di tempat kami, dan alhamdulillah bulan ketiga itu betul-betul sembuh normal tanpa operasi, hilang benjolannya. Nah ini pada satu kasus. Lalu ada kasus menarik yang lain. Waktu itu ada seorang ibu ada benjolan di kaki, sudah bertahun-tahun. Dan beliau takut operasi ketika disampaikan sama dokternya, wah ini harus operasi sebagainya, nggak mau operasi. Suatu saat kami mengadakan acara kajian ruqyah yang dilanjutkan dengan terapi ruqyah secara massal. Lalu setelah acara selesai, sorenya ibu ini ke tempat saya. Ustaz terima kasih, alhamdulillah loh. Kenapa Bu? Gitu. Saya itu sebenarnya ada benjolan di kaki saya. Setelah mengikuti acara ruqyah massal yang diadakan Ustadz, langsung saya raba di rumah itu kok hilang benjolannya.
Aneh kan gitu loh. Ini sungguh ajaib dan aneh. Lah itulah kedahsyatan doa yang dimana dalam prakteknya itu kami menggunakan dengan pendekatan terapi ruqyah syariah. Nanti kita kupas satu persatu. Yang pertama sisi rohani, yaitu dengan menggunakan terapi ruqyah syariah. Ada 3 manfaat yang bisa segera kita dapatkan dalam melaksanakan terapi ruqyah syariah ini. Manfaat yang pertama itu untuk mendeteksi sakitnya seseorang ini, keluhan gangguannya seseorang ini murni takdirnya Allah atau ada unsur gangguan setan toh? Atau ada unsur gangguan setan dari golongan jin. Ustadz, ini kan abad 21, masa ada sih gangguan setan setan dari Hongkong gitu. Seringkali dia gitu. Jangan salah. Kalau Anda orang beragama, agama apapun Anda, itu bahwa sumpah iblis di hadapan Allah, di hadapan Tuhannya, itu berlaku seumur hidup sampai hari kiamat. Nah kalau kita bicara setan, setan itu diakui oleh agama apapun begitu ya. Nah pola-pola gangguan setan ini itu tidak harus kesurupan. Ada pola-pola gangguan setan dari golongan jin ini sudah sampai mengganggu kehidupan. Jadi misalnya menghalang-halangi rezeki. Beberapa waktu yang lalu kami pas praktek di daerah Jawa Timur, Surabaya, ada seorang bapak datang beserta putranya masih kecil. Ustadz, saya itu kok akhir-akhir ini selama 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, bahkan mungkin hampir setahun, itu kok rezeki saya kok agaknya sulit sekali. Kenapa ya Ustadz? Padahal ya alhamdulillah sih kemarin sebulan 2 bulan ini saya sudah dapat pekerjaan. Tapi cuma hanya gaji pokok. Artinya saya untuk mendapatkan target itu kok rasanya kok sulitnya minta ampun. Ini ada apa ya Ustaz? Nah coba nanti kita ruqyah. Kita upayakan dengan terapi ruqyah syariah. Betul, Masya Allah. Waktu kita terapi ruqyah syariah terjadi trans. Terjadi nggak sadar. Lalu kita dialog dengan jin yang ada dalam tubuhnya. Kamu masuk ini masuk sendiri atau masuk disuruh orang? Masuk sendiri. Kok berani banget dia masukin orang. Loh, tujuanmu apa? Tugasmu apa masuk di dalam bapak ini? Supaya dia tuh nggak dapat pekerjaan. Lalu untungmu apa? Ya pokoknya seneng aja. Waduh, ya Allah. Jadi ini setan dari golongan jin tanpa ada kerjasama dengan dukun, tanpa ada kerjasama dengan orang jahat, dia masuk sendiri. Nah, saya jadi teringat dalam salah satu hadis Rasulullah SAW. Jadi waktu itu Abdurrahman bin Auf setiap kali membuka usahanya, setiap pagi membuka tokonya, itu selalu mengucap la haula wala quwata illa billah. Ada sahabat yang lain mendengar, kemudian ditanyakan ke Rasulullah SAW, ya Rasulullah, saya sering mendengar setiap kali membuka barang dagangannya atau membuka tokonya, Abdurrahman bin Auf ini selalu mengucap la haula wala quwata illa billah. Memang kenapa ya Rasulullah? Oh iya, memang salah satu tugas setan itu adalah menghalang-halangi rezeki. Jadi luar biasa. Dan beberapa waktu yang lalu ketika saya meruqyah seseorang ini, padahal ini nggak kena sihir. Tidak ada indikasi kena sihir, nggak ada indikasi kena pengaruh dukun, tetapi setan atas inisiatifnya sendiri mengganggu orang ini supaya tidak lancar rezekinya. Ini bahaya. Nah, ini juga menjadi warning bagi kita bahwa kedekatan kita kepada Allah itu bukan hanya kewajiban lagi, tetapi sudah merupakan kebutuhan kalau kita pengen mudah mendapatkan apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan. Nah, kemudian manfaat yang pertama itu untuk mendeteksi sakitnya ini karena ada unsur tanda-tanda gangguan jin ataupun sihir atau murni fisik psikologis toh. Jadi ada juga kasus yang lain. Ada seorang anak ini sebenarnya karakter dasarnya ceria, suka jahilin orang tuanya, jahilin guyon gitu maksudnya, jahilin saudaranya. Tapi ini tiba-tiba pulang sekolah kok diem masuk kamar, ngunci kamar, ya untungnya pas makan, mandi, sholat atau ibadah. Tapi aneh, ini berlangsung beberapa bulan sampai orang tuanya bingung, sampai mendatangkan psikiater, nggak ada perubahan yang bisa diharapkan. Akhirnya lewat salah satu saudaranya, lalu kami dipanggil ke rumah, ngobrol. Waktu itu saya terapi ruqyah. Terapi ruqyah terjadi trans, terjadi nggak sadar. Kamu masuk kapan ini? Sudah lama Ustadz. Kamu ngapain masuk di dalam tubuh ini? Tugasmu apa? Tujuanmu apa? Habis dia saat olahraga, lari-lari, itu nginjek-injek rumah saya. Nggak terima saya masuk. Loh, Masya Allah. Padahal setiap harinya itu hanya berubah perilakunya dan tidak ada tanda-tanda kesurupan. Jadi ini menarik.
Makanya dengan pendekatan terapi warisan Nabi di Mutiara Madani ini, kita bisa betul-betul dengan mudah, oh ini murni fisik psikologis, oh ini ada tanda-tanda gangguan jin ataupun sihir. Ketika diruqyah 2 kali 3 kali nggak ada reaksi sama sekali, berarti kita mendapatkan manfaat yang kedua, bahwa terapi ruqyah syariah bermanfaat sebagai sebuah terapi. Berbagai macam penyakit, entah itu kelemahan fungsi organ, ataupun penyakit karena virus, kuman, bakteri, entah itu virus AIDS, entah itu virus torch, entah itu virus apapun, bakteri atau apapun yang mengganggu tubuh kita, itu semua terjadi atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan terapi ruqyah syariah, maka bagian dari terapi doa ini akan terangkat ke atas dan akan berperang melawan takdir yang buruk, dan mudah bagi Allah untuk menghilangkan itu semua. Pemirsa TA TV dimanapun Anda berada, sakit kronis apapun Anda, telepon kami sekarang juga di 02748844764. SMS kami sekarang juga di 08156882 dan di 08158729 510. Invite PIN BB kami 2B8385FF. Baik, menarik sekali ternyata ya untuk mitra TA TV yang sudah menyaksikan nih. Ternyata Mutiara Madani ini selain menyembuhkan penyakit non medis, bahkan juga bisa menyembuhkan penyakit psikis dan juga penyakit medis begitu. Jadi apapun penyakit Anda, apapun keluhannya, silahkan bisa langsung mendatangi Mutiara Madani Yogyakarta. Atau misalnya Anda ingin mengetahui informasi lebih lengkapnya, silahkan buka websitenya di www.mutiaramadani.com ya, di www.mutiaramadani.com. Tapi saat ini silahkan saja untuk Anda yang ingin berkonsultasi lewat telepon, bisa nanti di segmen ketiga dan juga segmen keempat ya. Langsung saja Anda bisa telepon di 0271-857-555 untuk Anda yang ingin berkonsultasi bersama dengan Ustadz Narotama Abu Ghifar. Tapi sesaat lagi, jadi pastikan untuk pemirsa masih terus bergabung bersama kami dalam program Solusi untuk Sehat.